Bentang Jawa itu sebenarnya ada rajutan dari rute-rute yang pernah kita lewati sebelumnya. Kita berlima udah sepedaan bareng dari tahun 2011, mencoba beberapa rute yang paling asyik yang kita coba itulah yang kita rajut menjadi Bentang Jawa. Makanya itu kenapa ada di Jawa. Dan ketika mencoba rute sebenarnya intensinya bukan buat event. Lebih karena kita penasaran gimana sih rasanya sepedaan 1.500 km dari ujung ke ujung dalam waktu 1 minggu gitu. Nah, jadi begitu itu selesai, feedbacknya apa? Bisa dibilang hampir nggak ada sih, karena kita semua ternyata asiknya rutenya seru banget nih. Menyenangkan buat dilalui, cukup challenging, tapi at the same time juga bisa dilakukan selama dengan preparation yang cukup. Salah satu tujuan Bentang Jawa kita bikin itu adalah untuk mengenalkan self-supported bike adventure di Indonesia gitu. Dan salah satu kuncinya supaya itu bisa menyebar adalah inklusivitas. Nah, inklusivitas dari sisi apa? Soal waktu dan biaya, maka Jawa adalah practical choices. Personally kalau gue sendiri ngeliatnya cukup ya gue terharu sendiri gitu ngeliatnya kayak ini event dulu kita bikin out of kita berlima, idealisme dari kita berlima ya kita bikin kalau eventnya cuma 3 orang ya tetap jalan. Ya gimana ininya ya kita bayar aja tombokin gitu kalau memang nggak cukup gitu. Ternyata yang kita buat ini bisa diterima oleh kalangan teman-teman pesepeda, bahkan mungkin kalangan non pesepeda juga yang mungkin melihat acaranya bisa kelihatan dari dot watchers kita banyak banget setiap tahun tuh eventnya. Kita kan ada data statistika dia di back end gitu ngeliat ya kita senang sih. Kita juga coba berusaha supaya bikin eventnya selalu bisa dinikmati dengan baik gitu, dengan enak oleh pesepeda ataupun penikmatnya gitu. Dari awal kita cuma 35 yang ikut, tapi ya itu masih faktor pandemi. Sekarang kita ada dari Malaysia, dari Australia, dari Inggris, dari Welsh, jadi semakin diverse lah. Excited, yeah. I hope everything is going well. Had a good sleep, so ready to go. Jadi nih Om Pate, jadi nih kita menjauh. Bismillah. Deg-degan. Lumayan nervous sih. Lagi. Sudah di titik hadapi saja. Daymaker. Target hari ini 500 ya. Enggak lah. CP1. Targetnya 300 lah, 350. Kemarin CP1. Waktu itu Hanan start kan jam 5:30 masih gelap sekali. Sebetulnya saya nangis itu sebetulnya. Saya peluk Hanan. Dek kamu bisa ya? Cuman karena gelap kan Hanan nggak tahu kalau saya nangis sebetulnya. Saya peluk gitu. Udah kamu berangkat. Yakin pasti kalau ada masalah ada solusinya. Yakin tenang aja gitu. Udah saya pulang sama istri kayak orang linglung gitu, naik mobil berdua itu kayak orang linglung. Bener sampai orang linglung sama ini bener dia mau jalan gitu sampai ke Banyuwangi gitu. Sampai saya mau balik ke hotel itu sampai nggak ngelihat hotel itu. Semenjak yang event yang kedua kita pakai ibaratnya sistem diundi.
Jadi yang penting semua sudah lolos kualifikasi awal, paling nggak oke dia sudah pernah sepedaan jarak jauh segala macam, ceritain pengalamannya, ceritain kenapa dia mau ikut Bentang Jawa. Gitu. Setelah itu karena memang banyak ya mau nggak mau kita undi dan dapatlah 162 nama. Yang penting menikmati perjalanan dengan targetnya masing-masing. Pesannya kalau lihat race map lihat titik sendiri lah. Kalau lihat titik orang lain nanti repot. kita akan lepas kalian semua. Sebelum kita memulai perjalanan panjang ini, pastikan semua aman. 1. Brevet card, 2. Tracker, 3. Posisi checkpoint, 4. Timing checkpoint. 30 detik ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Gila, dan siapa Pero? Semangat. I wanted to do this again, but actually it was my daughter that said, I want you to go do it again. But she was the ice cream on the cake, you know. She was the one that says, oh, go do it, go and do it again, Daddy. And so she gave me the motivation to say, yeah, I'll go give it another try. But I think the whole Bentang Jawa, the whole thing is just unique in it. There's not many people that decide to join an event that's then going to make them ride from one side of Java to the other side, and to doing so they climb over 17,000 meters, all in the space of 4 or 5 days. I think that in itself is very, very unique. A lot of people say, oh, I'd love to do that, but there's not many people that actually go and actually do it themselves. Because there's always a good chance of failure. You know, anything could happen. The bike could break, your knees could go bad, your back could hurt, and then you'd have to stop. So just being able to do it, that would be the most unique thing, just to be able to do it and survive. Saya emang seneng sepedaan, jadi kayak kenapa saya harus persiapan apa segala macam ya, itu memang udah rutinitas saya karena seneng sepeda gitu. Jadi persiapannya ya saya dari hati lah, nikmatin sepedaan. Jangan terlalu dibebankan kepada targetnya lah. Yang penting lihat kondisi. Jika saat itu kondisi memungkinkan, yes, dimasukkan targetnya. Kalau tidak ya dirubah planning. Setidaknya ada planning A, planning B, itu aja. Persiapannya kurang lebih setahun lebih, karena sebelumnya tidak dapat visa dari RI1. Terus nanti di jalan panitia ngikutin? Enggak. Terus gimana di jalannya? Kita sendiri masing-masing nggak boleh. Ya udahlah, akhirnya dari situ cuma gue memperkenalkan lah Bentang Jawa tuh apa sih gitu ke istri gue. This is my second time for racing in Bentang Jawa. The first one was 2 years ago, whereas this time I took a more measured approach to it, and I tried to sleep every day
sufficient that I needed. Biasa Kalau kita sebenarnya sehari-hari weekdays goes masing-masing sebisanya. Ya, Sabtunya udah pasti harus kemana? Sabtunya tuh udah pasti nyari double fondo lah Minimal 200 sampai 300. Terus minggunya recovery fondo, tapi udah gitu ya terus sampai event mulai. Membiasakan naik sepeda pakai bike pack, terus cukup tidur juga seminggu sebelum Bentang Jawa, makan yang sehat, saya melakukan bike fitting. Di Aceh kan nggak ada event ini ultra kan. Saya sepedaan ultra ini baru setahun mas. Ngerakit sepedanya baru setahun. Bulan berapa? Bulan 9 ini pas setahun. Biasanya kalau dari dulu aku sepedaan cuma minggu doang. Tapi karena mau Bintang Jawa ini mungkin hamin 3 minggu lah, nggak sampai 1 bulan. Itu aku baru nyoba sepedaan setiap hari, itu pun sebelum berangkat sekolah 20 kilo doang. Jadi kalau pertama kali daftarnya itu ini ya kan nunggu ulang tahun dulu baru boleh daftar kan. Sebenarnya udah buka sebelum ulang tahun, tapi cuman belum 17 belum bisa daftar. Nah, setelah ulang tahun besoknya itu langsung daftar, langsung ngisi. Kalau kita lihat misalnya peta Pulau Jawa ini, pegunungan di Pulau Jawa itu banyak, di Jawa Tengah itu banyaknya ada di sisi tengah gitu. Jadi kalau misalnya mau dibikin mountainous area, mau nggak mau kita mesti naik ke tengah gitu. Cuma emang dari awal kan prinsipnya Bentang Jawa itu ada di pantai selatan Pulau Jawa ya, kita desain rutenya gitu kan, karena memang pantai selatan Pulau Jawa tuh yang secara pemandangan tuh indah, secara traffic juga lebih light, dan secara experience tuh lebih diverse ketimbang sisi tengah atau sisi utara. This one had a few things which I thought they were fantastic, and one of them was to be riding along this brand new road not too far away from Ujung Genting. It was pitch black, I could see the stars, there was not a car, a motorbike, anything. I was on my own completely, and the road was in really good condition and you could just ride. It wasn't just gently undulating. And that was absolutely fantastic. I really liked that. But that was one of the moments I do remember was absolutely marvelous. I thought, wow, this is absolutely perfect. Just what I liked. Rute Bentang Jawa tuh view-nya dia bikin masalah-masalah itu jadi nggak kepikiran karena ngeliat bentar-bentar wah. Kami lewat beberapa lingkungan yang berbeda, dari pesisir laut, sampai hutan, sampai gunung. Ini juga menjadi kesempatan untuk bertemu dengan warga lokal. Kalau istirahat di warung, ada obrolan seru. It's a hell of an experience. And everyone's so friendly. And even the spectators on the side of the road, you meet people will come up to you and say, oh, because they're dot watching and they know where you are. And it is quite special when you're riding along and someone comes up, oh, hello, how are you? Oh, you're doing all right? It's quite a treat. Oh, sama itu apa namanya? Kadang ada bocah-bocah sekolah tuh, tangan-tangannya digini-gini tuh. Wah, itu saya seneng tuh. Terus kayak ada beberapa di teman-teman pegoes juga yang nyemangatin, terus nge-video. Oh, semangat tuh, itu kayak wah gitu loh. Akhirnya nih ada ketemu orang yang tahu saya lagi ngelakuin apa gitu kan. Terus dikasih semangat. Saya juga
merasa sebagai wanita sendiri, solo cyclist, solo female cyclist, tidak perlu takut. Saya sebelumnya saya daftar as a pair karena saya pikir di tengah malam lebih aman kalau bareng berdua. Tapi ya pair saya sayang sekali tidak bisa ikut tahun ini, jadi saya terpaksa solo dan ternyata bisa. Nggak usah takut, selalu ada warung buka atau ada orang yang menolong. Kalau perlu pasti ada yang mau bantu. Kan mungkin orang-orang pada bilang kuncinya tuh CP1 gitu, harus di depan kalau mau enak gitu. Ya udah tuh yang bener-bener saya zoom pakai Google Maps, Street View itu doang, sisanya bener-bener nggak tahu, jalanin aja tuh. Kita kan latihan lumayan lama, ada kali setahun lebih. Apa yang kita latih itu di hari pertama itu kita bisa terapin dari segi kecepatan sama pacing, seru-seruan dikit lah di depan gitu kan. Udah ke depan tiba-tiba kompetitif, udah tuh kok orang-orang kenceng-kenceng banget. To be a little bit faster, so maybe I've achieved it, but this route is different. Tiap tahun itu kita rubah sedikit rutenya, gitu. Small iterations lah basically. Dan ketika kita merubah rute, alasannya biasanya cuma dua. Pertama untuk urusan safety, atau kedua karena pemandangannya lebih indah. Nah, cuman memang harus diakui dari tahun ke tahun kecenderungannya memang rute tahun berikutnya lebih susah daripada tahun sebelumnya, gitu. Lebih susah dalam arti ya lebih demanding dari sisi fisikal sedikit, lebih butuh waktu lebih banyak juga sedikit, gitu. Nah, cuman setiap kali kita merubah rute kan kita coba ya pakai parameter yang kita udah setup gitu. Dan ketika itu keputusannya adalah untuk dimasukkan ke dalam rute, itu artinya kita berlima sepakat bahwa ini rute satu memang asyik, yang kedua memang double asyik. Itu kuncinya. Apa yang rolling ya, yang Jawa Barat itu parah, itu berat, lebih berat dari Jemplang saya rasa. Jemplang atau karena rolling kali ya, angin panas. Yang bener-bener di awal tadinya kayak udah memiliki target pribadi saya, ketika di kilometer 140 sampai 170 antara Baya ke kiri sampai Pelabuhan Ratu itu gila, ini nanjak panas banget tuh. Yang tadinya aku udah set up, udah yakin, apa karena terlalu yakin jadi aku sempet di last minute ganti setup sepeda. Pas di momen menanjak itu tuh tiba-tiba lutut kanan saya berasa nyeri, gila ini sakit banget. Bumpy. Yeah, that was a bumpy descent. My neck and hands. Bumpy enough to kick my chain off. Yeah. Berat nanjak ya. Itu 3,5 jam terberat dah dalam masuk akal. Itu sepedaan saya. Gila ya. Udah dikira udah nyampe atas, udah ada Om Derek dan kawan-kawan kan lab ya. Iya. Udah di high five nih. Turun, ya. panjang. Good job.
Turun Ednya. Ternyata ada lagi 8 kilo. Aduh. Ekspektasi. Jadi ketika orang yang udah pernah ikut Bentang Jawa 10 tahun sebelumnya, misalnya tahun kedua, ekspektasinya ketika diikut Bentang Jawa tahun ketiga adalah Sawarna tuh udah ada bayangan. Jadi ketika dijalanin Sawarna terasa enteng. Nah, orang yang udah ikut Bentang Jawa ketiga, keempat berpikir asal bisa lewat Sawarna ini udah aman. Gitu. Jadi masalah ekspektasi kan. Yang lainnya udah kebayang ekspektasinya nih. Begitu ekspektasinya ternyata di switch 2 minggu sebelum acara, bubar jalan tuh gitu. Dan itu semua banyak peserta mengakui kayak mereka kaget dengan apa yang dihadapi di hari pertama gitu. Bukannya mereka nggak prepare secara fisik, tapi lebih ke arah nggak prepare secara mental gitu. Bahwa hari pertama itu mereka akan menghadapi sebuah bukit yang kok rasanya panjang dan nggak selesai gitu. Tidur ada loh. Pokoknya gimana geletak, gimana caranya bisa langsung nyenyak. Jadi kayak atur pikiran gitu lah. Jadi nurut badan minta berhenti. Badan minta isi makan. Yeah, sorry, a large part of these races is time you actually spend sitting down. You're going to buy your food, you're going to the toilet, and you can just waste a lot of time and sleeping as well. And so you can actually, a lot of that you can condense down into a small period and still become faster just because you haven't wasted so much time. Cuman kalau saya sama dia tuh jarang ngomong, paling cuma kalau udah tahu jamnya, karena udah tahu jamnya. Kita itu pagi pasti sarapan, siang jam-jam zuhur makan siang sama isoma, terus istirahat lagi maghrib sampai jalan lagi sampai seteparnya udah gitu loh. Jadi saya sudah berencana untuk tetap tidur dan biasanya kalau 4 jam tidur saya juga bobo sore 20 menit karena setelah itu dapat booster, dapat tenaga lagi untuk lanjut sampai sekitar jam 11 malam. Nah, untuk makan biasanya saya sarapan di sepeda, jadi saya beli roti di Indomaret dan makan sambil sepeda. Kalau makan siang, makan malam, saya mampir di warung karena juga butuh ngecas lampu dan Garmin, Cyclocom ya. Nah, kita udah tahu sih apa kalau kita ini kurang romantis di tanjakan. Iya. Tanjakan tuh pace-nya beda, tapi di atas kan saya duluan selalu tuh di atas nunggu turunnya bareng. Gak asal enak sih, orang mau ngeliatnya enak aja pair. Enak nih. Padahal bawa 2 badan, lebih susah, aduh. Sepanjang jalan ini nyari tukang kelapa, akhirnya nemu juga. Parah. Ini lain level lah, levelnya. Sangat susah, sangat tinggi tanjakannya. Doakan kami sampai. Jadi mungkin sampai hari ketiga kami tetap sama. Dia yang lewat, terus dia istirahat, saya lewat, saya istirahat, dia lewat. Jadi we keep up together. Jadi di hari keempat saya cek di race map, Mbak Fia sudah sampai mana? Karena saya tahu dia juga kuat dan jarang berhenti, jadi it was a nice competition. Kejar-kejarannya kita mainnya tuh dari jam 4 sampai jam 12, mungkin jam 12 malam. Nah, kalau dia mainnya siang, kebalikannya itu ngacurinnya di situ. Kadang kita lagi istirahat di jalan,
kadang dia lagi istirahat Iya, kita setelah salip. udah tuh Beda. salip-salipannya di situ. Sebelumnya kan awalnya jalannya lurus, enak banget om itu om, buat speed gitu kan. Tiba-tiba dibelokin ke kiri, loh. Ini kemana nih? Masuk, astagfirullahaladzim. Cuma pasir-pasir, ada batu-batu kerikil. Saya jatuh om di situ. Bener-bener ngeselin om, itu menurut gravel session. Pokoknya yang kita latihan tuh di tanjakan, bukan yang tanjakan pas nanjak itu bukan aspal, jalan hancur. Turunan jalan hancur itu di jalan hancur, terus latihan di ngindar-ngindar lobang gitu. Emang nggak tahu di otak tuh kayaknya harus kesini. Ternyata emang pas di rest ya udah biasa kayak gini mah. Cuman ya itu karena nanjak dan rolling itu akhirnya kaki gue sakit. Cuma gue pikir ya gue masih bearable lah gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah gue masuk CP1 gitu. Ban gue kok kempes. Ternyata pas gue cek bocor halus. Dengan susah payah mencopot ban itu dari kargo, akhirnya gue tidurin sepeda, gue bongkar ban, ada kolam. Ya gue pakai kolamnya, ada tuh ketemu, akhirnya gue tambel, gue patch, bisa alhamdulillah ya udah kelar. Mepet banget tuh sama nomor 2 tuh si Kibar ya kalau nggak salah. Saya kan memang main pace sendiri aja. Kalau nggak aja wah udah cetal-cetal. Wah kopi dong. Waduh. Yang penting kalau lagi kesel jangan diungkapin. Udah itu aja. Semua bakal lancar. Mental ngaruh. Kalau lagi kesel nih apa target kurang terus udah dimin aja udah. Nggak usah ngomong. Biarin aja lah. Karena kalau udah ngomong itu bakal ngerusak mood. Kalau nggak salah itu di malam ketiga rencana saya untuk menginap di Pacitan. Tapi jalan ke Pacitan rolling, jadi naik turun, dan sudah sekitar jam 11 malam saya capek dan masih harus 40 km sampai Pacitan atau 30, berarti 1,5 jam kurang lebih. Nggak ada tenaga lagi, jadi saya cari penginapan sebelum Pacitan dan memutuskan untuk istirahat dengan baik supaya esok harinya ada tenaga lagi. Ya, saya chat teman saya kayak nggak mau lagi, saya capek banget, nggak bisa sampai Pacitan. Terus dia balas, oke, nggak apa-apa Lotte, kamu cari penginapan sebelum Pacitan, besok ada hari lagi, besok lanjut lagi, but for now istirahat dengan baik. Jadi dia sangat membantu dan paham situasi saya, dan itu membantu banget. Sebelum ke Pacitan itu? Belum Pacitan. Iya, lupa namanya. Di situ bocor, malam, gelap, sendirian, nggak ada cahaya apapun. Di situ, waduh, gimana nih? Langsung cepet-cepet ganti. Untungnya ternyata ada yang lewat juga. Ada yang lewat, ditanyain, ini Om Agus Amir ya, yang paling tua? Ya, beliau nanyain, aman nggak? Terus habis itu diliatin sebentar, terus saya udah bilang, aman Om, lanjut aja Omnya. Terus habis itu, oh ya, di situ saya telepon orang tua juga, minta ditemenin sambil ganti ban. Alhamdulillah teratasi dengan aman sih, belajar tenang. Akhirnya susah, ganti sendirian. Multi days kayak gini juga baru kerasa berat. Karena paling jauh cuman Audax 400 sebelumnya. Dan itu hanya sehari doang kan. Karena habis dari situ, paginya itu agak down, agak waduh berat juga ya ini, mau mulai lagi. Jadi pokoknya setiapnya habis setelah tidur itu kerasa beratnya di situ. Bangunnya kerasa. Duh kok males ya ngelanjutin ini lagi, harus bangun pagi, masih ngadepin panas sampai malam. Tapi setelah itu lumayan enjoy sih.
kalau mulai ketemu sore udah dingin gitu malah lebih enjoy. Mungkin di situ kerasa gimana ini sepedaan ultranya tuh kalau sepedaan malam-malam itu. Karena lutut saya sakit, lehernya sakit, dan mulai dari hari ketiga ya bagian sado, bagian ya itu luar biasa sakit sampai saya pakai 2 bib biar lebih tebal. Apa ya? Gue tuh kayak sepedahan kayak bukan sepedahan yang gue biasanya selama ini gue lakukan gitu. Pokoknya dari semua HP gue yang bunyi karena sosial media, cuman ke istri gue doang yang gue balas gitu kan. Karena ya gue tahu dia khawatir, gue cuman gak mau buat dia khawatir aja gitu. Dia cuman bilang yaudah istirahat gitu kan. Sebelum Benteng Jawa, saya buka Spotify list dan minta teman-teman dan keluarga untuk masukin lagu yang mereka suka, dan ada voice memo cerita tentang hari mereka. Jadi saya ya kayak ngongkrong sama teman. Bahkan sampai kemarin saat sepedaan pas malam itu masih kerasa takutnya sih. Baru beberapa hari itu teratasi masalah itu, bisa menikmati mulai coba nggak usah lihat ke belakang, fokus lihat ke depan gitu sih. Oh coba dengerin lagu macam-macam sih, ganti-ganti, kadang-kadang dengerin lagu jazz, bahkan sampai dengerin ini JJ remix TikTok gitu. Saking kehabisan lagunya udah dengerin lagu Jawa. Nyanyi udah kayak orang sendiri-sendiri aja saya. Nyanyi-nyanyi aja udah. Kadang dia nyanyi kedengeran sama saya. Yang pertama emang dari awal tuh sebenarnya kita pengen itu di 17 Agustus karena secara histeris ketika kita bersepedaan berempat berlima bareng gitu ya, biasanya emang di bulan Agustus. Biasanya secara histeris gitu. Nah, kita merasakan pas kita bersepeda bersama itu, suasananya ketika 17 Agustus beda dengan suasananya bulan-bulan lain. Suasananya itu lebih ceria, lebih celebrations, lebih festif. Orang-orang juga lebih positif tone-nya di jalan gitu. Jadi, as I keep looking down these nice little laneways and they're all decorated and they look so nice. It sort of makes me want to go down and explore, but I'm like on a mission. Ya mancal itu. Nggak bakal bosen mancal. Oh, nggak bakal bosen mancal. Segempor-gempornya, sehancur-hancurnya ya tetap jalanin sampai finish walaupun entah itu sampai berapa hari. Jadi bener-bener di waktu kita di Pangandaran tuh itu juga kejar-kejaran tuh. Terus pas cek race map kita berhenti, dia berhenti, kita jalan, dia jalan gitu, di follow terus gitu kita. Dia kayak nggak mau ngeliat siapa lawannya. Udah jalan, nyusul dia di sebelum Pangandaran kan.
Oh iya. Iya. Saya lewat terus saya bilang enak di kaki. Udah saya jalan terus tuh, dari yang tadinya di 27 berapa gitu, tiba-tiba bisa deket ke top 10. Dari awal cuma maintenance dari zona rendah dinaikin pelan hingga bertahan di zona endurance. Begitu kondisi sudah bagus, coba kejar barisan terdepan, itu aja sih. Jadi nanti hasil akhirnya gimana ya itu hitung-hitung riset. Kita kasih waktu buat Kibar beres-beres lah ya. Biasa nih kalau rider kalau ke CP pasti dia ada kebutuhan-kebutuhan. Udah mulai oblak. Ya, hati-hati. Ini introduksi ke Bromo ya? Yup. The second time of doing it, I know how hard Bromo is. So even before I started the race, the day before, I'm thinking, I've got to climb Bromo again. And it's like, oh boy, I don't want to do that. Pernah nyobain sepedaan ke Jemplang, tapi itu bayangin, duh kalau di sini setelah 1000 kilo gimana rasanya badannya, kalau ketemunya malam gimana cara ngatasin dinginnya. Jadi sebenarnya masih takut. Dan waktu itu masih gelap, dingin, saya udah capek karena itu menjadi hari keempat. Selama saya sepedaan Om, itu kayak paling suffer tuh di situ Om. Istighfar sepanjang jalan Om. Itu sekitar jam 2 malam. Itu Jumat kan asap itu lah Om, solar tuh. Waktu jalan pelan ya, emang di situ jalannya sempit sih. Atapnya agak nengah. Akhirnya saya kena jatuh. Itu mepet sudah sebelah jurang. Untungnya belum sampai situ, iya masih ada pegangan juga. Sepeda aman, cuma drifter miring sama lampu ada yang patah. Ini banget Om. Iya, nah, pemainnya juga dingin semua, jarak terus, jarang yang head to head. Iya ya. And I'm thinking, I've got to get up that. Can I get up that? Of course you can walk. But, you know, we got ego, right? We don't want to walk. Itu ngaco itu. Nah itu ya karena udah kondisi udah kayak gini kan. Ya pokoknya ada spot sedikit buat goes, langsung turun. Tanjakan Bromo itu luar biasa tajam sampai saya harus mendorong sepeda. Saya lepas sepatu biar bisa jalan kaki dengan nyaman, pakai kaos kaki doang. Ya, dan nggak berhenti tanjakan itu. Dari Tumpang sampai Ranupani itu 70% saya jalan kaki, Mas. Saya jalan kaki, jam 2 jalan, setengah 4, jam 4 badan capek, tidur tuh. Ada rest area Gubuk Laka gitu kan, ada pos, ada api. Wah enak nih tidur, hangat. Nyenyak hampir 2 jam itu. Bangun-bangun dingin, kaki nggak bisa ditekuk dua-duanya.
Wah, ini kedinginan ini. Perharinya itu hampir 5 sampai 8 painkiller saya minum. Oh ya? Iya. Enggak. Iya. Oh. Udah pernah. Dia udah tahu lah how to manage himself. Lemes kaki, bahkan sampai jalan di -1 aja saya buat muter neken itu nyeri gitu. Terus saya cari penginapan, pesan sama ibunya, ibu nanti minta tolong jam 1 dibangunin ya. Kedinginan. Punya Boru udah dikalahin semua kok. Serius nih? Iya, Boru tahun kemarin jam 4 lebih 9 menit masuk sini. Dimana-mana kalau kita ada lomba, pastikan ya jiwa sportivitas itu harus dijunjung tinggi. Tapi aturan yang biasanya di bentang Jawa spesifik tuh yang sering ini sama orang-orang yang satu, ini eventnya unsupported. Jadi inti utamanya adalah kita bersepeda tanpa menerima bantuan dari pihak luar berupa apapun, ya, apalagi kita minta, gitu. Unsolicited help kayak warga sekitar pas kita lewat dia nawarin, "Mas minum dulu," ya nggak apa-apa, ya out of etika ya gitu, ke ini segala macam, kayak ibaratnya kita lewat daerahnya dia gitu kan, ya nggak apa-apa gitu. Detail-detailnya ya banyak lah, at least ada 10 aturan utama tuh yang kita taruh di website. Ya nggak boleh terima bantuan, harus unsur kesetaraan antara peserta. Kalau ngomongin aturan di ultra cycling, lomba terutama, semua aturannya itu memang banyak loopholes-nya. Ibaratnya celah-celahnya tuh banyak. Yang bisa ngejaga itu tuh hanya integritas peserta biasanya. Godaan pada saat lomba selalu ada, selalu junjung tinggi sportivitas. Di antara semua rute, ini yang paling berat. Rutenya tuh, aduh, dorong aja sampai sakit pinggang. Digoes, ya paling cuma dapat berapa meter, habis itu turun lagi. Soalnya juga dingin banget dan iya pokoknya rutenya nih nyiksa banget deh pokoknya ini. Belum pernah sih dapat tanjakan yang setinggi ini. Saya sampai saya nggak lanjutin kali ya karena udah sakit banget kan, tapi ya udahlah saya coba gitu saya coba jalani sampai pada akhirnya ada beberapa keputusan yang salah lah saya akuin saya salah, dan itu ya cukup menyesal lah gitu. Itu drill kayak apa ya, pokoknya gue setiap cadence, setiap muterin kaki tuh kayak ditusuk. Istri gue tuh udah ngechat, "Ayo kamu bisa kok," gitu, dikit lagi nggak jauh. Ya gue merasa gue bisa, cuman pas ada sakit itu gue langsung WA, kayaknya nggak bisa deh. Di situ gue kepikiran buat berhenti. Tuntun sambil menikmati sunrise. Pas nih berarti datang.
Tapi waktu saya sampai puncak dan lihat pemandangan, ya it's really worth the suffer. Karena view-nya luar biasa, bisa lihat Bromo dan saya di atas awan, it was amazing. Rasanya malah ini seneng banget sampai berjemplang karena dingin, pemandangannya bagus, bener-bener kayak ini udah apa namanya yang paling susahnya udah kelewat gitu loh, kayak akhirnya gitu. Jemplang kurang lebih jam 7 kan. Aduh, seneng banget saya masnya cerah, mataharinya terik gitu kan, jadi badannya kayak anget gitu. Udah saya duduk, saya taruh sepeda, udah di situ aja tuh mas, makan roti hampir sejam kali. Bagus banget, sampai nggak bisa ngomong bagusnya. Tentang Jawa emang luar biasa. Gue masih belum nemu kata yang bisa mendeskripsikan perjalanan ini. Nanti kalau finish semoga udah. Pas mau turun CP3 nih, rem memang udah ini bocor kan, udah nggak ada rem. Saya nuntun 5 kilo tuh, nuntun turun, bukan naik, turun. Jam berapa itu? Jam 4:30 gitu kan. Udah nggak sanggup nuntun lagi, nggak mungkin nuntun 30 kilo ke bawah. Bisa sampai jam berapa? 12 malam ya kan. Dari Lumajang ke Jember, 95 kilo mas. Udah itu di situ udah menyerah rasanya. Sedangkan besok udah COT kan, akhirnya nelpon kawan, kayak mana nyari solusi kan, disemangatin kan. Aduh, katanya kalau udah mulai jangan diakhiri gitu kan. Kamu udah pergi jauh dari Aceh ke sini kan. Terakhir situ duduk mikir, nangis kan, nangis udah sejadi-jadinya gitu nangis kan. Terakhir udah nyari solusi tebengan, ada lewat pickup kan, saya berhentiin. Di situ pun saya ngemis sama sopirnya. Udah saya nangis di situ sama abangnya. Nangis sama bang minta bantu kayak mana lah kan. Udah jam berapa tuh? Jam 5:30 udah mau gelap kan. Terakhir kawan dia yang bawa saya ke Jember. 11:30 baru balik lagi ke titik awal, yang setengah turunan ini. Iya, situ. Itu lumayan juga tuh. Ternyata jalanan licin, ngebuang pas ngerem, ngebuang jatuh sampai luka kayak gini. Drop barnya miring kan, karena kena hantaman. Oh iya, semua pas jatuh itu, nggak tahu lagi kayak mana mas, pikirannya kan udah kacau kali. Dia pun sampai terkejut lihat luka kan, aduh, nah kayak mana nih dek, gitu sama dia kan. Ya udah nggak apa-apa pak, nanti kering sendiri saya bilang. Terakhir dari situ udah turun pelan-pelan sampai ke bawah. Begitu sampai di bawah bocor ban yang bocor itu angin habis. 3:15 saya bongkar kan, bongkar. Jam 4:40 baru saya gerak lagi. Salah apa aku selama ini sama orang kan? Kenapa aku aja yang kena? Ini udah yang kedua nih. Jauh-jauh aku dari Aceh kan. Sama sekali aku nggak minum painkiller sampai Ranupani. Jadi kayak kanan ke apotek pengen beli, terus yang satu lagi cukup gitu. Jadi kayak ngerasa
mulutku itu udah kebas gitu loh mas, kayak enek gitu. Apa ini gara-gara kebanyakan painkiller apa, cuman di satu sisi pengen biar nggak nyeri lagi gitu. Di Ranupani di jam 3 yang saya turun tuh, dari di situ saya minum satu painkiller, satu Neurobion Forte yang pink, sama satu Panadol tuh. Udah tiga-tiganya aku minum yang barengan tuh. Cuacanya lebih dingin daripada tahun kemarin. Peserta juga lebih ramai, lebih seru lah tahun ini. Ditunggu tentang Jawa tahun depan di CP3 Ranupani. Jadi motivasinya di jalan gitu. Jangan sampai ngecewain teman-teman yang udah support saya, yang percaya dan yakin saya bisa, karena historinya saya nggak pernah ikut event ultra gitu. Dan mereka tuh bisa ngasih support wah itulah menurut saya. Most of the time it's the support from friends and family through WhatsApp and Instagram, and yeah, it's really amazing. Papa mama saya yang mendukung terus, mereka masih di Belanda, jadi karena perbedaan waktu saya baru mulai goes, mereka mau tidur, jadi masih bisa kontakkan. Sakit, cuman kan itu pilihan gue dari awal gitu. Gue bisa pakai sepeda selain itu apapun, tapi gue milih pakai sepeda itu. Cuman ya gue mikir, masih sih pulang udah sampai sini cuy, naik sepeda kargo. Iya pak, udah semangat mas, semangat. Wah itu kayak apa ya, itu tuh gimana jelasinnya, lu dikasih semangat sama orang yang lu nggak kenal gitu. Saya merasakan banget nih, yang pesepeda lain itu kalau ketemu Hanan selalu nyapa, selalu ngasih perhatian lah. Di tengah gelapnya malam tuh ketemu tuh masih nyapa, terus ketemu pas di Indomaret apa itu ya ngajak ngobrol gitu. Nah, bang, kenapa pengen ditolong bang kayak gitu? Pengen nolongin orang nggak kenal gitu kan? Bilang Mada, saya hidup di jalan, dibilang Mada. Jadi kok saya nolong orang, ke depan saya ada apa-apa ditolong sama orang itu. Baik kali dah. Buat Pak Peri, makasih banyak Pak udah nolongin saya semalam Pak kan. Kalau ada kesempatan saya main ke sini lagi Pak, jumpain Bapak. Sebenarnya kita nggak ada apa-apa di sini. Kok ikut kayak gini sebenarnya jangan sombong aja lah. Nanjak tetap senyum ya mas ya. Ampun, itu bukan senyum, itu napas, buka mulut. Nah itu di 200 km terakhir sempet ini apa, kucing-kucingan. Biasa mau ngibul-ngibulin. Iya, ngobrol deh, kita ngikutin. Ngikutin, kan deket banget jaraknya. Jadi kita ketemu tuh face to face di CP3. Udah tuh dari situ dua-duanya langsung gimana nih. Orangnya asik, cuman ya orangnya asik, punya rencana. Tapi iya, kompetitif sebenarnya kompetitif sih. Bawa suasananya asik sih untungnya. Kita padahal nggak ada rencana ngejar. Nggak ada rencana ngejar, tapi emang kekejar. Ternyata kejar. Ya udah tuh dari situ pertarungan dimulai ya. Pertarungan, wah emang ini 200 terakhir. Dia ngadalin, kita juga beli amunisi. Awalnya kan kita nge-break ya, habis-habisan tuh speed kenceng banget, udah nahan 35, 31, angin gede tetep aja kita gas. Ngeliat belakang ada nempel, waduh kuat juga bilang, lagi. Oh ini mau main nih, bilang. Tapi
Tapi dia keringetan, tiba-tiba kayak keringetan ngajak makan. Iya, langsung ditempel kan kita. Makan yuk, di ngajak negosiasi. Akhirnya masuk, belanja ke depan ngobrol dikit. Pas kita lagi buka-buka sepatu dia izin, saya mau makan di depan dulu gitu. Pas dilihat di tracker kok speednya kenceng nih 35, wah langsung buru-buru ngejar lagi. Di resmi. Battle 1500 tuh salip-salipan kayaknya baru ngeliat di sini sih. Kalau sebelumnya kan udah kelihatan lah gapnya jauh-jauh. Jauh-jauh. Kalau ini kan ini bener-bener deket, emang bener-bener ya, deket. Udah bareng boysnya. Bareng. Udah 1300 kilo. Makanya dua tanjakan terakhir udah nih kesempatan kita tuh buat kabur dari dia tuh di situ kan. 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo akhirnya dia istirahat. Oh Mbak Dika lewat, ya sudah lah. Loh, Mas Kibar lewat juga, Dengan dia dibikin format race, itu yang bikin jadi antara peserta tuh ada sesuatu hal yang menarik buat dilihat. Semua kenal, semua teman lah basically yang ikut. Tapi begitu dia masuk di format lomba dengan aturan-aturan tertentu, jadi kan kayak misalnya sesimpel yang nggak boleh berdekatan. Ya kan, nggak boleh berdekatan lah waktu lama gitu. Jadi mau nggak mau lu harus nyusul atau di belakang yang jauh gitu. Jalan aja sempet ditelepon Mas Rifa. Ini udah terlalu dekat gitu. Padahal di situ kurang lebih 500 meter lebih tuh. Udah baru tahu waktu di finish. Udah cek WhatsApp belum gitu kan. Udah kurang 2 kilometer tuh. Lihat HP udah Lah, kok si Vian belum finish gitu, tiba-tiba ya udah salib tuh. Terus saya bercanda, menang naik bus gratis gitu. Rasanya sebenarnya saya nggak bisa ngungkapin Om. Karena saya dalam pikiran saya cuman mau ngasih yang terbaik karena ada support dari teman-teman, dan akhirnya alhamdulillah bonusnya pecah rekor yang tahun lalu. I think anyone that wants to do it will find it's one of the biggest challenges they will ever set themselves. They do need to train, because you don't want to have to find out after 100 kilometers that you can't do it. But it is a goal to set yourself, and when you achieve it, it's like, wow, I've just managed to do that, and it's kind of special. Assalamualaikum. Thank you. Pokoknya dicobain dulu aja ikutan. Ntar masalah kuat apa nggak kuatnya itu bisa berubah, karena hari pertama hari kedua itu saya juga udah mulai kena mental, tapi bisa mengembalikan kondisi itu. Rasanya sebenarnya nggak sanggup. Itu masalah buat saya sebenarnya. Terus terang saya bilang gitu, karena saya dalam hidup saya itu nggak pernah punya bayangan sampai sejauh ini tuh nggak pernah ada dalam hidup saya. Bapaknya menguatkan saya, nih ini tuh banyak manfaatnya, udah nggak apa-apa, percaya. Sebenarnya buat para cyclist Bentang Jawa ini wajib deh minimal seumur hidup sekali deh minimal jalanin event ini, ikut event ini gitu. Bener-bener best cycling experience sih ini.
sampai sekarang saya belum bisa percaya saya benar-benar menjadi finisher bentang Jawa, apalagi menjadi finisher wanita pertama. Itu di luar ekspektasi saya, dan saya pikir semua wanita yang ikut bentang Jawa sudah menjadi pemenang karena mereka jumlahnya sedikit. Itu keren banget mereka sudah ikut. Semoga setiap tahun jumlahnya peserta wanita meningkat. Jadi saya super proud of all the women who joined. Beautiful scenery. It's the scene lah. It's the scene, not the struggle lah. It's the scene, not the struggle lah. You don't want to repeat the struggle. Halo, dari Jepang. Oh, oke. Yeah, matur nuwun. Turun halu. Udah haru banget. Gak ada nyesel-nyeselnya sama sekali gue. Sama sekali. Mau gue nggak masuk COT pun gue nggak nyesel sama sekali. Tujuan pertama gue adalah bisa nggak sih rute bentang Jawa tuh pakai sepeda kargo? Kalau lu seneng sepedahan, kayaknya sepeda apapun yang lu pakai harusnya lu akan seneng jalaninnya sih. Kalau ada peserta yang secara jelas gitu ya melanggar salah satu aturan, mendekati ke prinsip unsupportednya tadi itu ya mau nggak mau kita harus diskualifikasi gitu. Kayak misalnya kalau sesimpel kayak yang simpel gini deh, ulang lagi aja, balik lagi ke titik nyasar, boleh pakai kendaraan balikin nggak apa-apa, dari situ goesin lagi. Keputusan diskualifikasi itu bukan sesuatu hal yang dengan gampang kita berikan gitu. Kita udah tahu harus ada data yang kita pegang, sampaikan kepada yang bersangkutan gitu, si pesertanya. Kita berprinsip kalau aturan dilanggar harus ada sanksinya, dan bukan berarti harus digembar-gembar, oh semua orang harus tahu. Enggak, sesimpel semua peserta udah tahu aturannya, udah paham aturannya. Kalau dia melanggar kita jelasin, oh ya benar saya melanggar, oke saya salah, nggak apa-apa diskualifikasi. Sesimpel itu.